Halo, kembali lagi bersama saya Tika Rahmawati, mahasiswi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Lingkungan perusahaan ini didefinisikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan perusahaan. Nah, sifat-sifat perusahaan seperti struktur organisasi dan tingkah lakunya dapat diketahui dengan melihat keadaan lingkungannya. Lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada lingkungan umum. Dalam lingkungan umum ini terdapat 9 faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan. Yang pertama ada faktor politik, meliputi tingkat pemusatan kekuatan politik dan organisasi politik. Yang kedua ada hukum, yaitu meliputi pertimbangan hukum dan aturan khusus terhadap organisasi. Selanjutnya faktor perekonomian, meliputi jenis organisasi ekonomi, sistem perbankan, perpajakan, tingkat investasi, dan sifat konsumsi. Yang keempat ada kebudayaan, meliputi latar belakang sejarah dari suatu masyarakat. Faktor yang kelima ada pendidikan, meliputi tingkat buta huruf dari suatu masyarakat, tingkat spesialisasi, dan tingkat keahlian khusus dari masyarakat tersebut. Selanjutnya ada sosiologi, meliputi struktur golongan yang ada dalam masyarakat, sifat perkembangan dari lembaga-lembaga sosial, serta peranan sosial yang terdapat di dalamnya. Faktor selanjutnya ada demografi, meliputi sumber tenaga kerja yang tersedia dalam masyarakat, baik itu jumlahnya, penyebarannya, tingkat umurnya, dan jenis kelamin, dan termasuk juga urbanisasi. Faktor yang kedelapan ada faktor teknologi, meliputi tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala bidang. Nah, faktor yang terakhir ada faktor sumber alam, meliputi sifat, banyaknya, dan tersedianya sumber-sumber alam, termasuk pula iklim, dan sebagainya. Itulah 9 faktor yang terdapat dalam lingkungan umum perusahaan. Nah, apabila faktor-faktor tersebut berbeda dari daerah satu dengan daerah lainnya, maka sifat-sifat organisasi di masing-masing daerah juga berbeda. Contohnya di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Di Pulau Jawa lebih bersifat pada tenaga kerja daripada di luar Jawa yang banyak bersifat pada padat modal. Selanjutnya, ada lingkungan khusus. Arti dari lingkungan khusus sendiri adalah kekuatan-kekuatan penting yang lebih khusus dalam pengambilan keputusan dan proses transformasi dalam sebuah perusahaan. Di mana dalam lingkungan khusus ini terdapat 5 faktor yang sangat berpengaruh penting terhadap perusahaan. Faktor yang pertama ada faktor penyedia, meliputi penyedia bahan mentah, penyedia alat-alat dan tenaga kerja yang selalu dibutuhkan oleh perusahaan. Faktor yang kedua ada faktor langganan, yaitu konsumen atau juga pembeli yang sangat berpengaruh penting terhadap perusahaan. Faktor yang ketiga ada faktor pesaing, meliputi perusahaan sejenis atau perusahaan pengganti atau barang substitusi, dan juga perusahaan lain yang sama menghendaki uang pembeli. Faktor yang keempat ada faktor teknologi, meliputi perkembangan kemajuan dalam proses produksi, serta hasil-hasil yang dapat dicapai melalui proses produksi tersebut. Dan faktor yang terakhir pada bidang sosiopolitik, meliputi peraturan pemerintah tentang pengawasan terhadap industri, sikap masyarakat terhadap industri dan hasil produksinya, serta hubungan dengan perkumpulan-perkumpulan dagang. Selain faktor-faktor tersebut, ada juga pembagian faktor-faktor lingkungan yang didasarkan pada batas-batas geografis, yaitu ada 2, dalam lingkungan nasional dan juga lingkungan internasional. Pada lingkungan nasional ini meliputi pemerintah, perekonomian dan perpajakan serta hukum. Nah, sedangkan lingkungan internasional ini yaitu berupa kegiatan ekspor dan impor. Oke, selanjutnya kita memasuki materi yang terakhir pada bab 5, yaitu perhatian pemerintah terhadap kegiatan usaha. Yang pertama pada bantuan di bidang transportasi.
Contohnya pada sektor perkeretaapian, misalnya pemerintah membentuk Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Nah, selanjutnya pada sektor angkatan udara, adanya GIA yang merupakan Garuda Indonesia Airways, dan juga di sektor angkutan laut terdapat Pelni, dan yang terakhir dalam sektor angkutan darat terdapat Damri. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bantuan pada perusahaan-perusahaan kecil. Yang pertama ada bantuan finansial, merupakan peran pemerintah untuk bekerja sama dengan bank dengan memberikan kredit usaha rakyat. Bantuan yang kedua ada bantuan pemberian kontrak. Dan yang terakhir ada bantuan teknik manajemen. Hal ini seperti diberikan kepada koperasi-koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan usaha-usaha para anggota koperasi secara bersama-sama dan merata. Dan yang terakhir, bantuan pemerintah di bidang komunikasi. Bidang komunikasi ini meliputi kegiatan siaran radio, televisi, telepon, dan sebagainya. Bidang komunikasi ini juga didukung dengan usaha-usaha pengembangan ruang angkasa, seperti penggunaan satelit. Jadi, pengaruh pemerintah di bidang usaha sangatlah besar untuk melindungi kehidupan usaha itu sendiri, juga untuk melindungi kehidupan perekonomian. Itulah penjelasan materi bab 5 dari saya. Sekian, terima kasih.